Halo Mas Bro, selamat Natal dan Tahun Baru. Nama saya David, saya adalah seorang web developer. Di channel ini saya banyak membahas tentang web development, coding, WordPress, open source, freelancing, dan juga remote working ya, work from home. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up. 10up adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang WordPress development untuk enterprise. Di video kali ini saya akan membahas tentang ini adalah follow up dari video saya sebelumnya, yaitu jasa pembuatan website ya, tentang membahas tentang bisnis jasa pembuatan website, gimana kita bisa mendapatkan 5 sampai 10 juta per bulan dengan menggunakan WordPress sebagai tools kita untuk membuat bisnis jasa pembuatan website. Dan ada banyak sekali pertanyaan di sana, banyak saya coba untuk jawab di komentar, tapi di kolom komentar ya, tapi mungkin lebih baiknya kalau saya bikin video follow up karena ada banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan belum sempat saya jawab juga mungkin. Oke deh, kita akan bahas satu persatu ya. Semoga nggak terlalu lama waktunya. Eh, ini dari Mas Pasya. Ini nih yang gua demen bahas tentang duit ya. Memang sih. Kalau tentang duit ternyata rame ya di YouTube ya. Ya, karena memang saat ini lagi pandemi juga banyak yang butuh informasi-informasi baru tentang cara mencari uang, terutama di dunia online ya. Saya akan coba untuk bikin video-video seperti ini lebih banyak. Eh, ini ada pertanyaan lagi. Bisa lihat contoh web complex build-nya. Jadi WordPress build ya macam-macam ya. Kalau salah satu contoh, ini saya ngasih contoh adalah dari Listif, dari Austondify. Dulu saya tuh sempat kerja di perusahaan ini, di Austondify. Nggak nyampe setahun sih kerja di sana. Mungkin sekitar, nggak tahu, 8 bulan, 9 bulan mungkin ya. Dan ini perusahaan ini juga sudah anu sih ya, bisa dibilang sudah berganti pemilik. Jadi tim di mana saya dulu bekerja sudah berbeda. Tapi ya ini masih ada tim yang dulu saya bantu untuk buat. Ini salah satu website WordPress yang bisa dibilang cukup kompleks ya. Misalnya kita cari New York. Jadi ini membuat WordPress jadi semacam listing ya untuk ini sih bisa dibilang company listing ya. Di sini apartemen listing. Bisa dilihat di sini bahwa WordPress itu bisa dibikin apapun yang kita mau selama kita punya kemampuan ke sana ya. Ini bisa dilihat kita bisa filter berdasarkan kategori, bisa berdasarkan lokasi dan lain sebagainya, berdasarkan keyword, dan juga bisa diintegrasikan dengan Google Maps misalnya seperti ini. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya. Kalau mau belajar WordPress Dev ada referensi nggak Bang? Kalau untuk WordPress, saya dulu belajar otodidak ya, jadi nggak perlu bayar. Kalau sekarang nih WordPress itu ada satu halaman khusus untuk belajar WordPress, namanya learn.wordpress.org. Ini kelihatannya sih masih work in progress karena masih baru ya. Cuman di sini ada banyak workshop-workshop yang sudah ada dan bisa dipelajari gratis dari sini. Ini dulu zaman saya nggak ada, jadi kalau sekarang sih sangat-sangat membantu sih menurut saya. Bisa langsung belajar dari sini aja. Cuman ini memang sebagian besar memang mungkin semuanya ya bahasanya bahasa Inggris ya. Kalau ini saya cari juga di Udemy ya untuk WordPress. Ada banyak tutorial di sini. Kalau nggak salah ini bahasa Indonesia ya. Tapi saya nggak bisa rekomend karena saya juga nggak pernah beli ya. Kalau yang untuk bahasa Inggris di Udemy mungkin bisa coba dari Zach Gordon ini ya. Complete WordPress Theme and Plugin Development Course cuma 179.000. Ya di Udemy semuanya 170. Diskon terus sih di Udemy. Saya nggak pernah beli course yang ini, tapi saya beli beberapa course dari Zach Gordon dan saya cukup puas sih sama course-course-nya dia. Terutama kalau nggak salah saya beli tentang JavaScript for Beginner kalau nggak salah sama Gutenberg. Itu saya beli dari dia dan um, puas. Jadi bisalah dicoba yang ini. Saya yakin juga pasti cukup baik. Dia cukup detail untuk menjelaskan dan lebih sangat teratur. Ini ada pertanyaan yang cukup berat ya, cukup bagus banget dari Mas Ato Supriyanto. Sangat inspiratif, boleh request nggak Om di fase planning ini di breakdown lagi, misal dengan harga segitu, database-nya berapa, apa saja isinya,
Gimana kalau di tengah fase development klien minta fitur lain semacam kontrak kesepakatan. Iya, kontrak kesepakatan itu ada, tapi kalau saya sih nggak terlalu ya detail, tapi jangan terlalu bertele-tele. Jadi ada di situ ya semuanya. Kalau saya dulu ya planning breakdown harga segitu 5 juta kan ya. Um, Standar page-nya ada berapa, saya nggak ngasih standar. Karena mereka bisa nambahkan halaman sendiri semaunya setelah mereka punya website-nya. Cuman saya biasanya yang halaman homepage itu kan custom ya. Terus ada halaman lain misalnya contact us itu kan harus ada formnya, saya yang setup biasanya. Karena kalau klien setup, misalnya saya pakai control form 7, zaman itu kan pakai control formnya, pluginnya belum terlalu banyak kayak sekarang ya. Itu biasanya susah ya untuk dijelasin. Jadi saya yang setup aja. Atau pakai Jetpack contact form misalnya, saya yang setup. Kalau untuk misalnya produk saya nggak batasi. Ada beberapa klien yang cuma punya 3 produk atau punya 1 layanan aja. Ada juga beberapa klien yang punya ratusan produk. Dan itu saya nggak ada batas, bebas sih. Tapi kan produk biasanya cuma butuh 1 desain atau 1 untuk archive, 1 untuk single product. Jadi ya itu sudah termasuk ya. Kalau untuk misalnya fase development, klien minta fitur lain, saya lihat dulu fiturnya seperti apa, berguna nggak untuk klien, apa cuman minta-minta aja gitu. Misalnya dia lihat ya setelah produknya itu setengah jadi, dalam fase revisi, dia kelupaan gitu. Misalnya di produk itu kan kita sudah deal, saya sudah jelaskan bahwa tiap produk itu ada 1 thumbnail, ada nama produk, ada harganya berapa, ada deskripsi. Ternyata setelah dia lihat produknya itu, waduh, saya lupa kalau di tiap produknya saya itu harus dilihat dari berbagai sisi. Jadi nggak bisa dari 1 gambar aja, harus ada galerinya. Jadi minimal tiap produk itu ada 3 gambar misalnya. Saya kelupaan, saya minta maaf, dia klien gitu, bisa nggak kalau ditambahkan seperti ini gitu. Karena saya lihat ini adalah fitur yang krusial untuk websitenya gitu kan. Kalau produknya cuma 1 gambar aja, berarti website ini bisa dibilang halaman produk ini jadi cripple gitu, jadi apa ya? Jadi tidak sempurna gitu buat klien, tidak optimal gitu. Saya bikinin karena saya melihat fitur seperti itu kan, saya cuma perlu waktu mungkin 3 jam untuk bikin gitu kan misalnya. Saya anggap ini adalah tahap untuk revisi ya. Misalnya hal-hal simple seperti, saya minta button untuk WhatsApp, itu kan codingnya sangat simple sekali kan ya. Jadi ya kita tinggal bikinin aja, selesai. Dan itu jadi sesuatu yang karena dibutuhkan oleh klien, dia menurut saya itu bukan fitur yang neko-neko atau masih bisa saya handle di fase revisi, saya biasanya tetap jalanin aja, nggak ada masalah. Nggak perlu tambah harga lagi. Karena yang saya deliver itu lebih banyak ke value ya, bukan ke produknya itu sendiri. Jadi saya lihat menurut klien saya itu yang diminta itu value-nya seberapa sih, atau cuman minta-minta aja. Pertanyaan lainnya, ini ya, baru buat WP berbayar di bidang jasa tapi seller kurang responsif. Ini saya terus terang masih agak kurang jelas dengan pertanyaan ini. Saya maksudnya itu dia beli jasa pembuatan website atau dia jual, saya juga nggak jelas. Tapi ya ini ya, saya jawab kalau mengedit dan menambahkan konten itu tanggung jawab klien 100%, bukan tanggung jawab saya. Saya bisa bantu di fase setup biasanya. Saya bisa bantuin, tapi kalau dikontak sama dia, tolong dong halaman homepage-nya di alinea ini diganti ini, itu saya nggak terima. Dan saya sudah jelaskan di depan bahwa mereka bisa ngedit sendiri. Dan saya juga ngasih tutorialnya caranya klik edit ini, terus diedit teksnya yang sebelah sini, kalau mau menambahkan artikel baru caranya seperti ini, itu sudah saya jelaskan di depan. Seringnya kalau memenuhi permintaan klien, apa cukup dari tim atau customize pakai agile team? Saya semua dulu ya, ini tergantung ya masing-masing developer pasti berbeda, kalau saya dulu semua custom. Ini pertanyaan tentang theme shop. Saya nggak pernah jual di ThemeForest, tapi saya dulu pernah jual theme sendiri memang. Namanya genbutheme.com. Domainnya masih ada nggak ya? Sudah jadi website Jepang ya sekarang ya.
Ya, ini adalah dulu ini domain saya jualan tema premium. Waktu itu cuman kejual berapa ya? 50-60 biji mungkin dengan harga $45. Jadi, wah setahun loh itu jualannya, jadi ya cukup ngenes sih zaman dulu. Padahal saya bikin ada kalau nggak salah sampai 12 desain ya untuk child team yang saya jual. Tips Om biar bisa dapat pasar lebih bagus, pasar di Indonesia murah banget. Menurut saya pasar Indonesia nggak murah banget sih, tergantung target marketnya kita seperti apa. Tapi kalau dibandingin dengan pasar luar, misalnya US itu memang jauh ya, memang berbeda sih. Tapi di Indonesia pun ada banyak pro-nya ya, karena kan walaupun lebih murah, tapi kan kita ada banyak pro, misalnya kita komunikasi jadi lebih gampang gitu kan. Kita lebih mengenal pasar itu, jadi promosi dan marketing juga mestinya lebih mudah daripada cari pasar luar. Kita juga nggak perlu pakai bahasa Inggris, misalnya ada yang kesulitan dengan bahasa Inggris. Jadi ya bebas sih. Di Indonesia pun banyak perusahaan besar ya, jangan salah ya, kayak Indofood. Itu kan perusahaan Indonesia ya. Jarum Super itu kan juga perusahaan Indonesia yang sangat besar. Kita bisa eh, coba di pasar yang lebih tinggi ya. Jangan terus dianggap pasar Indonesia jauh lebih murah, cuman karena kita targetnya pasar yang itu aja, yang memang daya belinya rendah, jadi ya bilangnya pasar Indonesia semua murah. Memang sebagian besar seperti itu, tapi nggak selalu kok. Dan selain itu ya, kalau pasar Indonesia itu kan kita saingannya sama orang Indonesia ya, jadi saingannya jauh lebih sedikit. Kalau pasar luar tentunya saingannya dengan dunia global kan ya, jadi jauh lebih berat menurut saya. Ada plus minusnya di situ. Dapat hasil bisa lebih berat, tapi ya lebih bagus ya. Tapi saingannya juga lebih berat kan, kita harus saingan dengan uh, bisa dibilang semua negara kan. Ini ada yang tanya tentang tem lain ya. Kan saya kan jelasin kalau untuk tem saya bisa rekomen Astra atau GeneratePress. Kalau DV gimana? Sebenarnya DV sih oke-oke aja sih, bebas. Kalau tim yang sudah dikuasai, menurut saya itu lebih baik daripada tim yang sama sekali kita nggak kuasai ya. Tapi kalau memang DV sih saya nggak tahu, saya nggak bisa rekomen terlalu banyak ya, karena saya nggak pakai gitu. Kalau saya coba sih untuk DV buildernya itu UI-nya saya nggak terlalu suka, warnanya terlalu berbeda dengan warna admin yang ada di WordPress. Jadi untuk user experience saya tuh jelasinnya tuh lebih susah ya untuk klien. Selain itu juga kalau nggak salah, nggak tahu sekarang masih atau nggak, DV itu pakai shortcode untuk kontennya, untuk generate kontennya yang dari konten. Dan menurut saya itu nggak bagus sih. Ini ada pertanyaan dari Mas Arman Syah Hakim. Mas, biasanya pas meeting dengan klien, biasanya apa saja yang di brief atau ditanyakan ke klien? Seperti untuk apa tujuannya dan lain-lain. Kalau ketemu sama klien, pertama itu sebelum kita deal atau taken kontrak atau kita nerima DP dari klien, kita harus tahu website seperti apa yang eh, mau dibikin ya. Jangan sampai kita nerima DP dan ya saya akan bikinin websitenya, kita nggak tahu yang mau dibikin tuh kira-kiranya seperti apa. Jadi pertemuan pertama dengan klien itu kita harus tahu mereka tuh butuh website tuh seperti apa. Dan ini kalau saya ya, saya biasanya selalu sebelum saya kerja itu saya harus terima DP dulu. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya tentunya ya, ketika kita sudah mencurahkan waktu dan energi kita untuk berpikir tentang bikin website yang dipesan oleh klien, ternyata kliennya mundur, itu jangan sampai kita itu merasa rugi. Satu lagi yang perlu ditekankan mungkin itu, kalau saya ya untuk ke klien itu karena ini kan online ya, sesuatu yang online itu kesannya yang paling sering kita terima itu kata-kata ini kan cuman gini aja, tolong dong dirubah gitu kan. Cuman simple kok, saya cuman butuh dirubah ini jadi ini gitu. Itu yang paling banyak saya dengar dari teman-teman freelancer ya, mintanya kayak gini, dia kan nggak tahu ini bikinnya 3 hari gitu kan. Ya itu harus dijelaskan dulu ke klien dari awal ya, dari depan. Di depan tuh saya selalu ngomong bahwa misalnya ya, dulu saya jelasin kayak bikin website itu sebenarnya tuh mirip kayak jadi kontraktor rumah gitu. Jadi kalau misalnya kontraktor rumah sudah deal, garasinya ukuran sekian, kamarnya ukuran sekian, mau 1 lantai atau 2 lantai misalnya, kalau di tengah jalan
yang punya rumah itu bangunnya mau diganti, wah saya dari 1 lantai mau jadi 3 lantai misalnya. Itu kan harus bongkar fondasinya lagi, karena fondasinya 1 lantai itu belum tentu bisa untuk fondasi untuk 3 lantai kan. Dan itu tentunya butuh waktu, butuh biaya, eh, dan tentunya kontraknya pun jadi lain kan hitungannya. Jadi itu harus dijelaskan ke klien dengan baik menurut saya. Ya ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Armansyah Hakim ya. Kalau untuk hosting paket bulanan 81.000 bagaimana ya, ditanggung oleh klien atau enggak dan lain sebagainya. Ya ini saya jawab aja ya, harus dipikir sendiri ya. Yang punya bisnis yang harus mikir sendiri. Jadi ya saya sih ngarepnya kalau orang mau usaha, mau berani untuk usaha, buka usaha sendiri ya jangan apa-apa tanya ya. Gampangnya gini deh, kalau misalnya kita mau jualan bakso, kita mau tanya ke orang yang sudah pernah jualan bakso, kita boleh dong tanya kontraknya berapa, nyari tempat yang bagus gimana, caranya untuk manage pegawai gimana, itu hal-hal yang perlu dipikirkan. Tapi kalau semuanya kita tanya itu nggak ada habisnya gitu. Karena setiap orang pasti punya pemikiran sendiri-sendiri, harus kita jalani dan kita harus ada pemikiran di situ gitu. Masa mau tanya kalau jualan bakso tuh pakainya mangkok atau pakai piring gitu kan, itu kan pertanyaan yang bebas ya, terserah masing-masing mau baksonya 5 atau 6 gitu ya, terserah itu masing-masing. Pemilik bisnis ya harus mikir di situ. Banyak banget yang tanya tentang keamanan website ya, tapi ya mungkin di video lainnya. Perlu bayar hosting atau enggak? Iya, beli aja sih hosting murah kok kalau untuk belajar. Kita masuk ke pertanyaan yang ada di Facebook Indonesia ya. Ini Mas Arif, dia share ya, ini ya 2-3 tahun konsisten dapat 5-10 juta dengan tim sekian-sekian gitu ya. Jadi ya tergantung sih ya masing-masing. Enaknya lagi kalau bisnis itu kan kita bisa jalan dengan pace-nya kita sendiri gitu. Ya ini ada pertanyaan, semoga masih worth it di 2021 karena banyak CMS inden yang memasarkan toko online gratis tinggal klik. Saya pikir ini semuanya itu beda ya, punya pasar sendiri-sendiri. Tinggal kita bisa differentiate nggak ke pasar yang seperti itu. Kalau orang yang maunya toko online gratis tinggal klik, saya yakin nggak akan beli walaupun dikasih harga 100.000. Orang yang punya duit mau bayar 2 juta, saya pikir kecil kemungkinannya dia akan mau nyoba-nyoba toko online yang gratis. Karena memang ada pasarnya sendiri-sendiri. Kalau saya punya duit 2 juta untuk bikin toko online, saya sudah anggarkan segitu ya, saya juga nggak mau pakai yang gratisan. Karena menurut saya, kecuali kalau memang fiturnya sama ya, tapi ada rasa ketakutan dari pemilik bisnis untuk beli yang gratis-gratis kayak gini ya. Saya juga nggak tahu yang dimaksud ini yang seperti apa, terus terang aja. Jadi saya nggak tahu CMS inden itu apa, saya juga nggak tahu. Ini Mas Ciwo belum stabil up di angka 5+, kadang bolong, ya nggak apa-apa sih. Ya enaknya lagi ya kalau di bisnis bisa dengan pace-nya kita sendiri, selama cukup untuk kita hidup dan nggak gali lubang tutup lubang, bebas sih, nggak masalah. Ya ini kadang 5+, kadang bolong, tapi kadang 20 kan kita nggak tahu juga. Buatnya gampang, tapi masarkannya gimana? Ya ini sama aja sih ya, masarkan. Ya ini ada yang ngasih ide dengan menggunakan Facebook, Google Ads, saya terus terang nggak pernah pakai seperti ini. Saya selalu jemput bola ya, saya lebih senang ketemu dengan klien langsung sih. Saya old school orangnya. Kalau dilihat dari sini sih banyak yang sudah mulai jalan ya, sudah mempunyai bisnis cukup lama dan bisa dilihat di sini bahwa semua sepertinya cukup sukses ya, walaupun berbeda-beda tingkat suksesnya. Tapi ini sebuah pembuktian ya kalau jasa pembuatan website itu adalah sebuah bisnis yang bisa kita jalanin kalau kita mau. Oke, cuman ini aja ya pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain bisa lihat, tambahkan aja di kolom komentar. Oke, terima kasih.